Bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin memberikan rangkuman dari tematik 4B, selalu berhemat energi. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan panas dan cahaya yang dibutuhkan oleh kehidupan di bumi. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup antara lain mengeringkan hasil panen, mengeringkan ikan asin, pembuatan garam, menghangatkan tubuh hewan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan sebagai sumber energi listrik. Energi surya adalah energi yang berasal dari panas dan cahaya matahari. Sinar matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu, sehingga ia mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah ikut bergotong royong menjaga keamanan, ikut memelihara fasilitas umum, menghormati hak orang lain, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan mematuhi peraturan di masyarakat. Manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu agar tercipta kerukunan, tercipta keamanan, dan tercipta keadilan. Akibat tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain, lingkungan tidak terawat, suasana menjadi tidak tertib, kita akan dikucilkan oleh warga. Langkah-langkah dalam membuat sebuah paragraf yaitu menentukan gagasan pokok dan mengembangkan gagasan pokok menjadi beberapa paragraf atau menjadi beberapa gagasan pendukung. Sumber energi alternatif antara lain tenaga nuklir, energi biomasa, gas alam, terkompresi, tenaga panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan energi pasang surut air laut. Kelebihan listrik tenaga surya antara lain ramah lingkungan, tidak akan pernah habis, membutuhkan sedikit perawatan, dan mudah pemasangannya. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Jenis kegiatan ekonomi antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Teknik menggambar karya seni 3 dimensi yaitu menggunakan bentuk aslinya. Pertama kita harus mengenali bentuk aslinya, membuat sketsa, kemudian menebalkan sketsa, dan mengasir. Jenis kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Benda berbentuk balok memiliki ruang panjang, lebar, dan tinggi. Benda berbentuk balok antara lain kotak pensil, kotak tisu, kotak nasi, dan kotak susu. Karya seni 3 dimensi berbentuk balok antara lain kotak nasi. Alat dan bahan untuk membuat kotak nasi adalah kertas karton 1 lembar, gunting, penggaris, pensil, dan staples. Angin
adalah sekumpulan udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. Sifat angin adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Manfaat angin bagi manusia adalah untuk mendinginkan makanan, mendinginkan ruangan, menggerakkan baling-baling, dan menggerakkan perahu layar. Contoh angin yang dapat merugikan antara lain angin puting beliung, angin tornado, angin bohorok, dan angin topan. Nah, manfaat energi air adalah untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, untuk sarana olahraga arum jeram, mendayung, dan sebagai sarana transportasi. Bagaimana cara kerja kincir air? Kincir air dihubungkan dengan turbin dan generator. Kincir air bergerak, maka turbin pun bergerak. Saat gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. Dan aliran air mengenai baling-baling sehingga baling-baling pada kincir air berputar. Sikap yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan kewajiban adalah tanggung jawab, peduli, dan ikhlas. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, senang hati, dan peduli menunjukkan pengamalan Pancasila, yakni sila kelima. Manfaat melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab sebagai pelajar adalah menjadi lebih pandai, belajar hidup hemat, banyak disukai teman. Sebagai warga sekolah, kita memiliki kewajiban untuk berhemat. Cara menghemat listrik dan air di sekolah antara lain: matikan lampu kelas setelah selesai digunakan, menutup keran air setelah selesai digunakan. Cara menghemat alat tulis, yakni menggunakan alat tulis dengan benar, merawat buku dengan baik, misalnya menyampul buku, tidak merobek-robek atau mencoret-coret buku. Energi panas bumi dihasilkan dan disimpan di dalam perut bumi. Energi panas bumi sangat ramah lingkungan. Panas bumi dapat menghasilkan uap yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Manfaat energi panas bumi yang diperoleh dari pusat bumi merupakan salah satu energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan panas bumi untuk menggerakkan turbin. Manfaat energi panas bumi antara lain membantu pertumbuhan tanaman atau produk pertanian lain yang berada di dalam rumah kaca selama musim dingin, sebagai sumber pemandian air panas. Nada-nada dalam tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada adalah susunan nada yang bertingkat-tingkat. Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir antara lain mineral yang disebut uranium. Bahaya terbesar dari tenaga nuklir adalah bahwa uranium bersifat radioaktif. Artinya uranium melepaskan sinar yang tak terlihat yang dapat merusak bagian tubuh kita, bahkan dapat mematikan. Uranium juga memiliki fungsi yang besar, diantaranya sebagai sumber energi listrik untuk foto ronsen dan pemberantasan hama. Manfaat kegiatan ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kewajiban sebagai warga masyarakat adalah menghemat energi. Sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, kita wajib menghemat energi. Sebab beberapa sumber energi ada yang tidak dapat diperbarui, sehingga akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, kita akan membuat kolase. Alat dan bahan untuk membuat kolase adalah kain perca, celengan dari kendi atau kaleng,
lem sintetis, dan gunting. Langkahnya, guntinglah kain perca sesuai kreasi kalian, tempelkan pada permukaan celengan menggunakan lem sintetis dengan rapi. Minyak bumi adalah salah satu sumber mineral yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada bermacam-macam produk hasil olahan minyak bumi, misalnya aftur, solar, bensin, minyak tanah, sabun, alat kosmetik, dan aspal. Manfaat hasil olahan minyak bumi antara lain, aftur digunakan untuk bahan bakar pesawat, minyak tanah untuk bahan bakar kompor, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, solar untuk bahan bakar kendaraan mesin diesel, dan aspal untuk pengeras jalan. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga pemanfaatannya harus hati-hati dan hemat. Cara menghemat minyak bumi, menggunakan seperlunya, mengganti dengan sumber energi alternatif. Alasan menghemat bahan bakar minyak bumi, supaya tidak cepat habis, supaya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, supaya dapat dinikmati oleh generasi penerus, dan supaya lingkungan alam tidak rusak. Allah menganugerahkan kepada manusia akal untuk berpikir. Dengan akal manusia inilah teknologi baru ditemukan. Manusia berhasil menemukan bermacam-macam produk yang berasal dari minyak bumi. Paragraf adalah karangan yang terdiri atas kalimat yang merupakan gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Ada 3 paragraf, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Paragraf campuran yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan akhir. Unsur gerak tari saman dari Aceh antara lain gerakan tepuk tangan, gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirep, gerak linggang, dan gerak surang saring. Manfaat batu bara antara lain sebagai pembangkit listrik tenaga, membuat karet sintetis, bahan bakar, bahan pembuatan sutra tiruan, dan sebagainya. Contoh potensi alam yaitu sungai, laut, barang tambang, dan udara. Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Manfaat tanah sebagai potensi alam dalam kegiatan ekonomi yaitu lahan pertanian seperti sawah, tegal, dan ladang. Perkebunan seperti perkebunan dataran rendah dan dataran tinggi. Peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam. Perikanan ada perikanan darat dan perikanan laut. Dan terakhir adalah kehutanan. Cara mengembangkan gagasan pokok, menuliskan sebuah kalimat pokok atau inti, membuat kalimat lain yang berhubungan dengan kalimat pokok atau inti yang sudah dibuat. Cara menghemat bahan bakar organik. Bensin, mengurangi pemakaian mobil. Kalau pergi dekat tidak perlu memakai mobil, pakai sepeda atau jalan kaki saja. Mengurangi pemakaian AC dalam mobil, misalnya saat menunggu di jalan, AC sebaiknya dimatikan. Plastik, memilih produk kemasan yang tanpa plastik. Apabila terpaksa menggunakan plastik, daur ulanglah. Gunakan kembali kemasan tersebut, jangan langsung dibuang. Cara kerja penggunaan bahan bakar organik bukan mineral dapat dilakukan dengan fermentasi dan penyulingan, misalnya dalam pembuatan biogas dari enceng gondok. Kewajiban masyarakat terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, atau lebih baik mengolah sampah agar tidak menjadi limbah, melestarikan hutan dan seisinya, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melaksanakan penambangan sesuai aturan. Manfaat jika melaksanakan kewajiban yaitu lingkungan bersih dan sehat serta nyaman, udara menjadi segar, hasil tambang tidak cepat habis, kerusakan lingkungan bisa dikendalikan. Akibat tidak melaksanakan kewajiban yaitu pekerjaan tidak selesai, lingkungan kotor, polusi rusak tidak sehat, terjadi bencana dan hidup tidak nyaman.